Selamat pagi jemaat Tuhan terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara penonton setia renungan harian HKBP Cijantung, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Firman ini mengingatkan kita untuk tidak boleh terpisah dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuat analogi dengan pokok anggur. Dialah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu berarti kita sama sekali tidak boleh terputus dengannya. Jika kita terputus, kita akan menjadi ranting yang mati. Hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Allah. Jadi bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali atau lahir dari Allah? Yesus menggunakan metafora dunia untuk menjelaskan sebuah gagasan rohani. Ketika seorang bayi dilahirkan, sebuah kehidupan baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Bayi itu adalah makhluk yang baru mulai bertumbuh menjadi seperti orang tuanya. Seorang bayi tumbuh menjadi seperti manusia dewasa. Demikian juga dengan mereka yang lahir dari Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan bahwa jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kemudian dalam Yohanes 3 Yesus menjelaskan bagaimana cara untuk lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah, kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Allah. 1 Yohanes 3:9 menjelaskan tentang seseorang yang dilahirkan dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak akan dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapa kita adalah Bapa yang kudus dan Ia menghendaki supaya anak-anaknya menjadi kudus sama seperti Dia. Ketika kita lahir dari Allah, kita memiliki hati yang baru, hati yang ingin menyenangkan Allah. Hal ini tidak terjadi karena niat baik atau usaha keras. Kita menyenangkan Bapa kita yang baru dengan berserah kepada Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri kita. Kita mengizinkan Dia mengubah keinginan, tujuan, dan kehendak kita agar sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana seorang bayi bertumbuh menjadi serupa dengan orang tua yang melahirkannya, demikian pula kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Bapa Surgawi ketika kita dilahirkan dari Allah. Tetaplah tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus dan izinkan sifat Allah ada di dalam dirimu untuk mengerjakan kesempurnaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Engkau sungguh telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Hidup kami baru. Dan kami adalah imago Dei, segambar dengan Allah. Dan sifat-sifat Allah juga ada di dalam diri kami. Kiranya ya Allah Tuhan kami semakin menyadari diri sebagai representasi Allah di dunia ini. Dan juga Engkau menginginkan agar kami menjadi duta-duta Tuhan untuk melaksanakan missio Dei, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.